Selamat malam, kami kelompok satu yang akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Analisis Penulisan Ejaan Pekan Kreativitas Mahasiswa dengan judul Edible Film menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nama saya Aurelio Soni. Nama saya Aurelia Samela. Nama saya Aprilina. Nama saya Jennifer Patricia. Dan saya Absensia. Presentasi kami akan terbagi menjadi 5 bagian, mulai dengan bab 1, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Berikutnya. Pada awal semester pertama Universitas Bina Nusantara angkatan 2025, para mahasiswa-mahasiswi baru dibuat berikutserta sebuah aktivitas dinamakan Program Kreativitas Mahasiswa, di mana disuruh membuat sebuah proposal untuk sebuah produk baru. Kami berpendapat bahwa ini kesempatan bagus untuk mempelajari tingkat pengetahuan angkatan ini tentang pengejaan betul menurut PUEBI dan mengambil contoh satu proposal yang berjudul Edible Film, si kemasan eco-friendly. Berikutnya. Selanjutnya adalah rumusan bahasa. Yang pertama, apakah penggunaan kata depan pada proposal edible film kemasan eco-friendly sudah tepat? Yang kedua, apakah semua kalimat yang menggunakan tanda baca koma pada proposal edible film kemasan eco-friendly sudah tepat? Yang ketiga, apakah penggunaan huruf miring pada proposal edible film si kemasan eco-friendly tersebut sudah tepat? Yang keempat, bagaimana penggunaan huruf kalimat pada proposal edible film kemasan eco-friendly tersebut sudah tepat? Yang terakhir adalah, apakah bentuk ulang dieja dengan betul pada proposal PKMGT Edible Film si kemasan eco-friendly berdasarkan standar yang dikemukakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya saya menjelaskan tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui penggunaan kata depan dalam proposal edible film kemasan eco-friendly. Kedua, untuk mengetahui penggunaan kata depan dalam proposal edible film kemasan eco-friendly. Ketiga, untuk mengetahui penggunaan dalam penulisan kurung miring dalam sebuah proposal edible film kemasan eco-friendly. Keempat, untuk mengetahui penggunaan dalam penulisan kurung miring dalam sebuah proposal edible film kemasan eco-friendly. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tingkat kebenaran pengerjaan bentuk ulang pada proposal PKM edible film si kemasan eco-friendly. Selanjutnya. Baik, jadi aku akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Jadi metode penelitian kelompok kami adalah menggunakan metode kualitatif, dan kelompok kami akan menjelaskan secara deskriptif dengan menggunakan analisis data. Jadi kelompok kami akan mengambil 30 sampel yang terdapat dalam PKM edible film si kemasan eco-friendly, kemudian kami akan menganalisis cara pengerjaannya pada kalimat tersebut dan membandingkan dengan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, di hasil penelitian ini kami tampilkan dalam bentuk tabel, di mana kita mengambil 30 sampel dari kalimat PKM mahasiswa. Berikut adalah ke-30 sampel yang kami dapatkan. Sekarang saya akan membahas tentang pembahasan huruf depan. Kata depan adalah kata yang selalu ditulis sebelum kata kerja, kata benda, dan juga kata keterangan. Penggunaan kata depan biasanya termasuk di, ke, dan juga dari. Kata depan biasanya dipakai untuk menunjukkan waktu, tempat, dan juga keterangan. Selain itu, kata depan juga bisa dipakai sebagai induhan. Dari hasil analisis kami pada proposal edible film si kemasan eco-friendly ini, secara keseluruhan kata depan yang dipakai yaitu kata di dan juga dari. Pada proposal ini tidak menggunakan kata depan ke. Kata depan yang dipakai hampir secara keseluruhan sudah benar, tetapi masih ada dua kalimat yang menurut kami ada sedikit kesalahan, yaitu kesalahan pertama adalah yang pertama, apakah bisa edible film ini menjadi pengganti kemasan di masa depan nanti. Kalimat tersebut salah karena seharusnya kata di sendiri itu dipisah, karena menunjukkan kata keterangan waktu. Sehingga kalimat tersebut seharusnya menjadi apakah bisa edible film ini menjadi pengganti kemasan di masa depan nanti. Selanjutnya. Kalimat kedua adalah maka orang-orang mengolah dan makan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar. Kalimat tersebut salah karena penggunaan kata di pada kalimat tersebut seharusnya dipisah, karena di sekitar menunjukkan tempat.
Jadi kalimat yang benar seharusnya, maka orang-orang mengolah dan makan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar. Selain itu, ada juga kalimat yang menggunakan kata depan di sebagai imbuhan, seperti pada kalimat berikut. Oleh karena itu, kami turut membantu dunia dalam menyelesaikan masalah yang ada dan mengurangi polusi plastik yang bertebaran di mana-mana. Kata di mana-mana sendiri sebetulnya penulisannya sudah benar, tetapi kata tersebut menggunakan kata di sebagai imbuhan. Selanjutnya, Selanjutnya saya bahas tanda baca koma. Salah satu tanda baca koma ini adalah tanda baca yang memisahkan anak kalimat atau hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk kumpulan singkatan, gelar, dan angka. Sebelumnya kami menganalisis penggunaan tanda baca koma di tiap kalimat salah satu proposal, yaitu Edible Film si kemasan ensiklopedia. Kami menganalisis setiap kalimat yang berhubungan dengan tanda koma untuk pembilangan, kata penghubung, ungkapan penghubung, kata seru, dan sebagainya. Yang berhubungan dengan tanda koma, berbagai contoh penggunaan tanda koma yang tidak sesuai di salah satu proposal PKN yang berjudul Edible Film si kemasan ensiklopedia. Pertama, film yang terbuat dari karbohidrat dapat dimodifikasi secara kimia pati, koma, gaum, dan pati. Kalimat ini menggunakan tanda koma karena ini ada unsur pemerincian, tetapi penggunaan tanda baca koma pada kalimatnya salah. Seharusnya unsur pemerincian pada kalimat sebelum kata dan harus ada tanda koma. Pembetulannya yaitu film yang terbuat dari karbohidrat dapat dimodifikasi secara kimia pati, koma, gom, koma, dan pati. Contoh kedua yaitu lipik yang biasanya digunakan di dalam edible film adalah lilin, koma, contohnya parafin dan carboxylic novelli, koma, dan diikuti juga oleh asam lemak, koma, monogliserida, dan resin. Kalimat ini sama kesalahannya pada contoh pertama, bahwa untuk unsur pemerincian pada kalimat sebelum ada kata dan harus ada tanda baca koma. Pembentulan kalimatnya yaitu lipik yang biasanya digunakan di dalam edible film adalah lilin. Contohnya parafin dan carboxylic novelli, koma, dan diikuti juga oleh asam lemak, koma, monogliserida, koma, dan resin. Selanjutnya. Dan ketiga adalah pembahasan huruf kapital. Jadi huruf kapital ini atau yang bisa kita kenal dengan huruf besar adalah aturan dasar pengejaan bahasa Indonesia, di mana pada awal kalimat biasanya kita menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, dari hasil tabel penelitian yang telah kita paparkan, kita dapat dilihat secara garis besar penggunaan huruf kapital sudah tepat. Misalnya dalam penyebutan nama orang serta nama kota atau daerah telah menggunakan huruf kapital. Namun masih terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan huruf kapital. Contohnya pada kalimat apakah bisa edible film ini menjadi pengganti kemasan di masa depan nanti. Pada kalimat tersebut, penulisan edible film menggunakan huruf kapital. Seharusnya penulisan edible film hanya cukup huruf mini saja karena merupakan istilah asing. Kemudian pada contoh kedua adalah pada kalimat salah satu kelemahan pada edible film ini dapat resistensi terhadap air rendah serta sifat menghalang pada uap air yang rendah karena sifat hidrofilik pati yang dapat mempengaruhi stabilitas dan sifat mekanisnya. Nah, jadi pada kalimat tersebut, tulisan kelemahan salah karena seharusnya menggunakan huruf kecil karena posisi kata kelemahan pada kalimat tersebut bukan pada awal kalimat, tetapi pada pertengahan kalimat. Selanjutnya adalah pembahasan tentang huruf miring. Huruf miring itu sendiri adalah huruf yang mengkhususkan suatu huruf yang juga dipakai dalam penggunaan bahasa asing atau nama ilmiah seperti contoh edible film, lipid, dan spektrometer. Dari hasil penelitian proposal edible film si kemasan eco-friendly yang kami temukan, keseluruhan menemukan beberapa yang menggunakan huruf asing di proposal yang kami teliti. Kemudian juga ada beberapa dari proposal yang kami teliti itu ada yang salah dan juga ada juga yang sudah benar dalam proposal tersebut. Selanjutnya. Contoh pertama itu edible film dapat diambil dengan fitur food packaging atau order yang dikemas dalam lapisan tipis. Menurut kami adalah salah karena dari edible film itu sendiri dan food packaging order itu tidak menggunakan huruf miring. Karena dari edible film itu sendiri itu merupakan huruf asing. Yang dimana akan diperbaikan seperti edible film dapat diambil dengan fitur full packaging atau order yang dikemas dalam lapisan tipis. Begitu juga dengan contoh kedua, di gambar di atas itu pengejaannya salah karena ada kata-kata yang berupa kata asing.
Maka kalimat tersebut harus menggunakan huruf miring seperti salah satu kalimat pada edible film ini dapat resistensi terhadap air rendah serta sifat menghalang pada uap air yang rendah karena sifat hidrofilik pati yang dapat mempengaruhi stabilitas dan sifat mekanisnya. Selanjutnya, untuk contoh terakhir itu pada kalimat di atas menurut hasil penelitian kami salah karena kalimat tersebut tidak mengeja bahasa asing dengan betul menggunakan huruf miring. Dan di mana perbaikannya adalah apa saja komponen-komponen yang terdapat pada edible film. Jadi edible film tersebut itu harus menggunakan huruf miring dikarenakan kata itu merupakan huruf asing. Selanjutnya, Sekarang akan dibahas bentuk ulang. Bentuk ulang adalah saat sebuah kata mengalami proses reedukasi di mana katanya diulang. Untuk diringkas, dalam PIB, bentuk ulang harus ditulis dengan tanda hubung atau secara nama tidak resminya, tanda strip. Jika katanya adalah ada huruf kapital, ditambah pada unsur pertamanya, bukan unsur keduanya masih huruf kecil. Dan jika yang direedukasi adalah sebuah gabungan kata, maka hanya unsur pertama yang diulang. Jadi contohnya duta besar menjadi duta-duta besar. Yang kami menemukan adalah dari setiap sampel yang kami mengambil, yang ada bentuk ulang, semuanya benar. Saya mengambil dua contoh untuk menunjukkan ini, kalimat 9 dan 27. Pada kalimat 9 dapat dilihat bahwa ada bentuk ulang negara-negara. Itu betul karena memakai tanda hubung, dan karena ini bagian dari sebuah gabungan kata, yaitu negara Asia, unsur pertama yang diulang yaitu negara. Lalu pada kalimat 27 dapat dilihat bahwa kota-kota adalah dalam bentuk ulang. Itu betul karena memakai tanda hubung, dan karena itu pada awal kalimat memakai huruf kapital hanya pada unsur pertama, unsur kedua masih huruf kecil. Berikutnya, Pada bab 4 ini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kita dapat memahami penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dalam proposal berjudul Edible Film Kemasan Eco-Friendly ini, sehingga kami penulis lebih memerhatikan penulisan pada kalimat-kalimat tersebut. Saran kita lebih bisa memerhatikan penulisan berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB ini ketika menulis, baik itu suatu karangan ataupun suatu proposal. dapat dilihat pada layar adalah daftar rujukan kita. Berikutnya, itulah segala dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemakaian kata atau semiripnya. Harap ini telah menerangkan Anda dan harap Anda senang menonton. Terima kasih.